Halo, saya Amadia Benitayari Anggraini dari kelas AB4601 dengan nomor induk mahasiswa 15011900029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi dari mata kuliah model bisnis selama 1 semester yang telah saya pelajari. Secara garis besar, ada 4 materi pokok yang telah saya pelajari pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama ada BMC atau Business Model Canvas, yang kedua ada VPC atau Value Proposition Canvas, yang ketiga ada Empathy Map Canvas, dan yang terakhir adalah Tools Analysis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu BMC. BMC merupakan sebuah tools atau alat yang membantu sebuah bisnis untuk memahami lebih jauh mengenai bagaimana bisnis tersebut beroperasi, menciptakan, dan menyalurkan nilai kepada pelanggan, serta bagaimana struktur biaya dan pendapatan yang mereka peroleh. Tujuan dari pembuatan BMC ini adalah agar bisnis dapat mengoptimalkan model bisnis mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik. BMC terdiri dari 9 blok, yaitu ada customer segment, di mana di blok ini akan dijelaskan mengenai siapa target pasar mereka, yang akan memuat seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, seperti itu. Kemudian ada value proposition, ada blok channels, ada blok customer relationship. Di sini akan dijelaskan bagaimana sebuah bisnis menjaga hubungan mereka dengan pelanggan mereka. Kemudian ada revenue streams, yaitu blok yang berisikan mengenai pendapatan mereka. Kemudian ada key resource, key activities, key partnership, dan yang terakhir ada cost structure yang akan menjelaskan bagaimana pengeluaran dari bisnis mereka dan apa saja yang menjadi biaya atau cost dari bisnis mereka. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai VPC. VPC dibuat untuk membantu sebuah bisnis memahami bagaimana produk atau layanan mereka dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Value Proposition Canvas memvisualisasikan hubungan antara kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara produk atau layanan mereka memenuhi kebutuhan tersebut sehingga membantu sebuah bisnis untuk merancang atau menyesuaikan nilai yang ditawarkan agar lebih sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan pelanggan. Secara garis besar, VPC terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian yang pertama ada Customer Profile, di mana memuat jobs, pains, dan gains dari sisi pelanggan. Kemudian bagian yang kedua adalah Value Maps yang akan memuat products dan services, gain creators, serta pain relievers dari sisi sebuah bisnis yang akan menjawab kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Empathy Map Canvas atau EMC. Empathy Map Canvas digunakan dalam konteks bisnis untuk membantu memahami pengalaman dan pandangan dari sudut pandang pelanggan atau pengguna tertentu secara lebih baik. Kanvas ini membantu sebuah bisnis dalam mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman pelanggan agar menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar mereka. EMC terbagi menjadi beberapa area, yakni ada Think and Feel, yang akan menjelaskan seperti apa cara berpikir dan perasaan yang dirasakan oleh pelanggan mereka. Kemudian ada See, yaitu apa yang dilihat oleh pelanggan. Kemudian ada Hear, apa yang didengar oleh pelanggan. Kemudian ada Say and Do, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ada Pain dan Gain, di mana Pain akan menjelaskan bagaimana kesulitan yang dihadapi pelanggan, sementara Gain akan menjelaskan bagaimana perusahaan dapat membantu pelanggan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai TOS Analysis. Analisis TOS digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara faktor internal dan eksternal dalam sebuah bisnis. Analisis ini memungkinkan bisnis tersebut untuk merencanakan strategi dengan mempertimbangkan kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang ada di dalam lingkungan mereka. Ada 4 jenis strategi dalam analisis ini, yakni yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunities, di mana strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi ST atau Strength dan Threats, di mana strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman dari pihak eksternal.
Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi WO atau Weaknesses Opportunities, di mana strategi ini memanfaatkan kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian yang terakhir adalah strategi WT, yakni strategi yang dilakukan dengan menghadapi kelemahan internal dan menghindari ancaman dari pihak eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari materi pembelajaran mata kuliah model bisnis. Semoga materi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi saya pribadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman selaku dosen dari mata kuliah model bisnis. Mohon maaf apabila dalam video ini ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.